apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Seperti bahagianya Bubi dan Uut, akhirnya di bulan Ramadan berjumpa lagi ya. Berjumpa seperti ini ya. Ini juga salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan kita. Wow, sudah banyak yang bergabung. Ini momen langka ya. Saya di status bilang momen langka. Iya, karena memang perdana ya. Waalaikumsalam Asyafi. Ya, perdana banget. Jadi disimak sampai selesai ya, biar apa? Biar teman-teman itu mendapat insight tentang judulnya ya, optimasi Google Bisnisku. Siapa nih teman-teman yang di sini yang bergabung yang sudah mempunyai GMB atau Google My Business ya dulu ya. Halo Vira. Iya. Nah, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semangat puasanya ya. Semangat juga untuk teman-teman mengumpulkan pundi-pundi cuan ya. Jika dulu kita sering dibagi THR, sekarang lah saatnya teman-teman berbagi THR gitu ya. Seneng kan? Iya, katanya saya ingat kemarin ya hasil dari kunjungan bisnis ya teman-teman. Dan tadi juga kami buka bersama lagi dengan para pengusaha juga. Dan next kita juga mau bergabung dengan para pengusaha juga gitu ya. Jadi kembali lagi memang kita perlu yang namanya circle positif ya, orang-orang sukses. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan insight-nya, kita mendapatkan satu silaturahimnya ya. Dua, kita bisa dibilang kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang sudah beliau-beliau itu alami. Ya, jadi kita tidak perlu mengalami jatuh yang begitu dalam ya. Jikapun ada kegagalan, kita bisa bangkit lagi gitu. Kemudian di saat ini Ramadan ini adalah Ramadan ajang kita banyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk, insya Allah akan dilipat gandakan. Itu pun udah janji Allah ya. Oke. Ya Allah, ini banyak banget ya yang sudah bergabung. Wow, siapkan pertanyaan tersulit ya, karena ini spesial banget. Ya, spesial banget. Dan alhamdulillah juga pembicara yang saat ini adalah pembicara yang emang ditunggu-tunggu udah sejak lama ya, supaya menampakkan batang hidungnya. Siapa sih coach dari SSB Academy yang menyampaikan strategi marketing ya, yang alhamdulillah juga mendampingi ya atau mengcoaching alumni bahkan sampai di Malaysia. Siapa yang mau ikutan ke sana ya? Bulan Mei kita akan ada di sana ya. Wih, terus-terusan bertambah ini ya. Ayo semakin bertambah ya teman-teman ya. Boleh saling follow ya teman-teman, karena ketika teman-teman apalagi yang sudah ikut pelatihan bersama SSB Academy, kalian adalah saudara ya. Kita udah berkeluarga ya, kami sudah menganggap keluarga. Jadi sesama keluarga, ayo kita saling support, kita saling dukung dan saling mendoakan kebaikan ya. Seperti itu. Dan gimana nih? Pertanyaannya, bagaimana bisnis Anda teman-teman? Ya, apakah masih jalan di tempat atau sudah ada kemajuan gitu? Tadi juga tadi dan kemarin Bidan Wood sering mendapatkan testimoni
Terima kasih Bunda Ut, saya ikut pelatihan online baru 2 minggu, alhamdulillah udah dapat hampir 1 juta. Wow, ya. Terus alhamdulillah Bunda Ut, saya dengan ikut pelatihan kemudian praktekkan ilmunya bisa beli motor cash. Seneng banget. Alhamdulillah Bunda Uut, setelah berproses selama 2 tahun, tadinya saya buka outletnya ngontrak, sekarang saya sudah beli perumahan dan perumahan itu saya jadikan outlet. Wow, Masya Allah. Itulah yang menjadikan SSB Academy itu semakin terbakar semangatnya untuk syiar terus ya. Ilmu yang simple namun bermanfaatannya itu istimewa banyak, dan insya Allah ini menjadi jariah ya, insya Allah ini menjadi jariah untuk kami ya, menjadi peninggalan untuk kami. Oke teman-teman, udah gak sabar ya. Dan malam ini ya kita kedatangan pembicara yang luar biasa ya, yang mana beliau itu sudah kita nantikan ya, teman-teman tahu sendiri, untuk workshopnya sendiri aja sampai jutaan rupiah ya teman-teman. Di sini kita ada program berbagi ilmu ya di bulan Ramadan ini. Ayo semakin bertambah yuk pemirsanya yuk, supaya semakin seru ya, semakin seru, teman-teman juga semakin banyak insight positifnya ya. Karena ini benar-benar momen langka ya yang kami hadirkan, yang akhirnya Coach Aris Lesmana ya, yang mana beliau adalah bisa dibilang ex-employee ya, selama 17 tahun di dunia marketing ya, Masya Allah. Yang beliau kerjanya di perusahaan multinasional, internasional ya, dan mau berbagi atau sharing ke teman-teman. Dan sekarang beliau sudah pure menjadi entrepreneur ya. Sudah bersiap? Sudah nggak sabar ya. Boleh silakan persiapkan catatan teman-teman ya, karena ini tidak ada rekamannya ya. Tenang, nanti kita save, nanti teman-teman bisa dengarkan ulang gitu ya. Ternyata suara merdu saya juga sering didengarkan oleh alumni saya. Kalau kangen sama Bunda Uut itu saya selalu menyalakan YouTube-nya beliau kayak gitu, katanya sih seperti ya, alhamdulillah ya. Dan untuk nanti kita panggil untuk spesial banget ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, silakan ya untuk alumni SSB Academy, kami membuka peluang buat teman-teman untuk sharing atau berbagi ilmu. Siapa tahu nih yang simpel-simpel aja teman-teman punya, Bun aku ada nih ilmu tentang nindik bayi supaya nggak sakit, boleh di-sharingkan ya. Bun saya ada nih teknik supaya bayi nggak menangis saat dipijat, nah kayak gitu boleh. Apa aja Bun, saya ada nih ilmu bagaimana memenangkan kompetitor, boleh seperti itu. Atau menangani komplain customer, boleh di-sharingkan ya. Karena semakin kita sharing, semakin kita juga mendapatkan pahala dari apa yang di-sharingkan. Halo semuanya. Oke, coba ini banyak banget. Halo Kak Rose. Ini udah kayak kakaknya Upin Ipin ya. Betul. Halo Kak Emelan. Halo Kak Erna. Halo Kak Shesha. Halo Kak Hida. Kayaknya Mr. 7 ya. Halo Nailul. Halo Hosana. Hosana ini sering masuk di beranda kami ya, konten-kontennya. Oke. Halo Bunda Nani di mana sekarang? Masih di Papua kah? Halo Hanifah. Halo. Hai Kak. Halo Bunda Suci. Halo Bunda Fitriani. Halo Paulina Pida. Ini Mama ya. Halo Mama Paulin. Oke ya. Mohon maaf yang belum disebut ya. Aduh, udah saatnya ya kita panggil ya, kita bergabung
kita gabungkan dengan Miss Coach Aris Lesmana. Mana Coach Aris Lesmana? Saya cek dulu ya untuk bergabung. Ya, kita undang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah masuk sambil ditunggu ya? Oke. Halo. Gambarnya kemana-mana nih. Oke, sebentar ya. Oke. Halo Bunda Ut. Halo. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke. Oh, Bunda Nanit Dapul Kam Banyuwangi, Bun. Oke. Halo Bunda Linda. Ini Halo struk Bunda belanjanya, Aris. Bun. Struk belanja. Bisa belajar. Oke. Halo Bunda Ani Sugesti. Pekalongan. Siap digoyang lagi besok ya. Setelah ini. Oke. Selamat malam Coach Aris. Apa Selamat kabar? malam Bunda Ut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Alhamdulillah ya. berbeda ruangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga nanti sharing ini bermanfaat. Nanti silakan teman-teman persiapkan pertanyaan terbaik teman-teman. Tema materi kita malam ini adalah optimalisasi Google Business School. Nah, oke, Coach Aris, apa sih yang dimaksud itu? Silakan dijelaskan dan silakan memperkenalkan diri. Oh, iya. Baik. Terima kasih Bunda Uut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda semuanya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Ada Bunda Paulina dari Makassar, Bun. Ya, masih ingat alumni pertama SSB Academy itu ya. Dan bunda-bunda semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Nah, prinsipnya hari ini kita akan membahas tentang Google My Business atau Google Business Profile sekarang ya. Dulu namanya Google Businessku karena zaman di 2021 itu sebelum 2020 itu ada namanya aplikasi di Play Store namanya Google Businessku. Nah, per 2020 itu sudah tidak ada lagi aplikasinya tapi bisa menggunakan nanti di Google penelusuran ataupun Google Map itu langsung dengan menggunakan Google Map. Nah, apa sih itu Google Businessku? Ya, jadi Google Businessku itu adalah suatu platform dari Google, ya, fasilitas dari Google yang menunjukkan bahwa kita menandakan bisnis kita di pencarian Google dan di Google Business atau di Google Map. Ya, jadi kalau Bunda punya bisnis, misalkan Bunda punya bisnis baby spa, kalau di pencarian Google itu kalau misalkan baby spa di Pekalongan, nah itu biasanya Google akan memereng beberapa Google bisnis yang teratas, gitu ya. Yang teratas itu biasanya baby spa siapa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semakin bagus secara optimalisasinya Google bisnisnya semakin bagus, maka kemungkinan bisnis kita akan muncul di halaman satu dan paling atas itu akan lebih baik. Seperti itu, Bunda. Wih, Kira-kira? keren banget ya, Nah, semakin sejauh mana bagus. Google bisnisnya sudah bisa dicari di Google? Nah, nanti kita coba cek masing-masing. Kenapa kok bisnis kita nggak muncul di Google? Seperti itu. Wah, semakin bagus, semakin mendapatkan tempat yang layak, tempat yang nangkring, Ya, katanya nangkring di halaman tuh, kayak pertama Bunda ya. dari Sayegan tuh. Bunda dari Sayegan tuh. Masya Allah, bisnis saya selalu teratas. Nah, itu berarti bagus itu Google bisnisnya. Nanti kita bisa kulik nih. Kenapa bisa Bunda Baby Spa Sayegan itu bisa muncul di halaman satu dan teratas? Nah, itu nanti kita kulik. Nah, seperti itu. Wih, keren ya, Baby Spa Sayegan. Iya, kan ini dia muncul terus ya di beranda kita ya, karena sering upload. Sepertinya dioptimasi sekali nih kayak Google Bisnisku. Oke, Coach. Tadi apa sih kriteria yang katanya semakin bisnisnya bagus, semakin nangkring di atas. Aduh, ini berat banget ya materinya ya. Sangat sangat daging gitu ya. Ya, baik. Baik, sebenarnya Pantangin gini. terus gitu. Baik, Bunda Ut, izin saya mungkin menyampaikan dulu. Sebelum kita melakukan eh, kerjaan di online nih, salah satunya adalah Google Bisnisku. Jadi, ada beberapa tools yang kita bisa gunakan untuk menjangkau calon customer kita dengan digital marketing atau online. Yang pertama adalah
memang Google Bisnisku ya untuk menampilkan bisnis kita di pencarian Google atau di Google Map. Yang kedua, bisa menggunakan sosial media ya. Sosial media bisa seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin dengan website. Kalau Bunda udah punya saran saya kalau Bunda udah punya klinik, udah bagus dan sebagainya, saran saya buatlah website ya. Mungkin budgetnya sekitar 1 sampai 1,5 juta gitu ya. Itu udah bisa buat website. Nah, artinya semakin bagus portofolio kita di online, itu akan meningkatkan calon customer kita atau meningkatkan kepercayaan mereka gitu Bunda. Jadi oleh karena itu menurut saya semua platform itu harus kita hajar. Dari mulai sosial medianya kita ada, Instagramnya ada, semuanya ada, TikToknya ada, atau bahkan itu tadi di pencarian kita juga ada muncul di halaman satu gitu. Dengan bisa jadi dengan Google Bisnisku itu. Tadi ada pertanyaan mungkin tentang Google Bisnisku, bagaimana Oke. untuk biar halaman satu gitu ya? Oke, Wah, silakan. Mominda, Seragen hadir, penasaran Pak Aris, saya pantengin siap. Wih, ada Ya, izinkan anak tiri belajar, Mister. siapa tuh anak tiri? Nanggun. Anak tiri langsung diangkat jadi anak kandung. Wah, ya, Bunda Ani. jangan mengaku Oke, anak siap. tiri walaupun pelatihannya di sebelah nggak apa-apa, nggak kita anggap anak tiri kok. Semua yang mau belajar sama kita itu nggak kita anggap anak tiri kok. Jadi Nyatanya anak Bunda kandung bisa masuk langsung ya. bisa masuk di ruangan kita, di pelatihan kita ya nggak apa-apa. It's okay ya. Oke, Yang yang penting kita bermanfaat semuanya ilmunya saudara. ya. Mm-mm. Oke, Oke. kembali tadi ya, Mister. Berarti semua platform di sosial media, di Google dan lain-lain, di lain-lain perlu kita garap gitu ya. Semua kita garap untuk di online ya. Walaupun mungkin nanti offline-nya bisa jalan seperti mungkin Bunda bisa kerjasama dengan bubur bayi, bisa kerjasama dengan baby shop, bisa kerjasama dengan posyandu dan lain sebagainya. Itu yang ada bubidan-bubidan tuh biasanya kan database-nya banyak tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin tadi tergelitik juga apa sih Pak Aris yang bisa eh, cara membuat Google Business itu gimana sih? Nah, mungkin ada yang masih tanya ya, nggak apa-apa, mungkin saya jawab aja. Tadi ada yang tanya, apa sih kalau bisa mau buat Google Business biar cepat verifikasi gimana sih? Nah, yang pertama Bunda, untuk membuat Google Businessku, ini platform gratis dari Google, kita butuh yang namanya satu alamat email, yaitu Gmail. Ya, misalkan sahabat bunda@gmail.com. Nah, itu pakai Gmail, jangan pakai Yahoo atau pakai yang lain-lain ya. Jadi pakai Gmail. Kalau misalkan Bunda nggak pakai Gmail, yang pakai App Store atau yang pakai Play Store itu kalau yang pakai Play Store pasti pakai Gmail ya. Jadi bisa dicek tuh alamat Gmailnya. Jangan sampai Gmailnya Bunda malah nggak ngerti alamat akun Gmailnya. Iya, Mister, saya akun Gmailnya dibuatin sama konter HP. Wah, lah itu cilaka meneh ya. Jadi passwordnya lupa itu. Aduh ini ya. Jadi syarat pertama adalah Bunda harus punya akun Gmail untuk membuat akun Google Bisnisku. Nah, syarat yang kedua, akun Gmailnya itu jangan yang baru ya. Sebaiknya akun Gmail yang sudah lama, yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke belakang sudah kita buat, gitu ya. Kalau yang lupa password, forget password aja, nanti minta diverifikasi ke nomor telepon atau mungkin ke alamat email lain, biasanya bisa, ya. Jadi syarat yang kedua adalah kalau bisa Gmailnya yang lama. Dan paling bagus adalah Gmail lama yang sudah terdaftar di local guide. Local guide itu Bunda kalau misalkan udah sering rating-rating tuh Bun, misalkan masuk ke Santika Pekalongan. Wah, Santika Pekalongan bagus ya buat pelatihannya ini. Nah, itu kasih rating misalkan bintang 5. Terus masuk ke rumah makan. Nah, rumah makan. Nah, itu nanti akan ada tambahan atau tawaran dari Google untuk kita jadi local guide namanya. Nah, itu kalau kita udah ada badge local guide, itu sangat mudah untuk membuat Google bisnisku. Gitu. Oleh karena itu, kalau udah punya alamat Gmail atau Gmail, itu aktiflah nge-review, aktiflah subscribe gitu ya, subrek ya, subscribe-nya SSB Academy, subscribe-nya Bidan Uut ya, nge-subscribe YouTube-nya Sahabat Bunda, boleh gitu. Jadi aktif, komen-komen, subscribe itu salah satunya untuk mengaktifkan akun email kita. Jadi sehingga Google itu melihat bahwa oh ini email ini, akun Gmail ini sering dipakai. Oh ini aktif, bukan akun email yang bayangan dan lain sebagainya. Seperti Bukan itu. yang Nah, jadi syaratnya yang pertama saya ulang harus punya akun Gmail, yang kedua syaratnya adalah akun Gmail yang aktif dan yang ketiga adalah akun Gmail yang lama dan kalau bisa udah sering melakukan review-review di tempat-tempat Google Business gitu.
Oke, Oke. mungkin ada yang pertanyaan dulu sebelum lanjut Wow. optimasinya. Wow, menarik sekali ya. Ingat ya, teman-teman, silakan untuk dicatat. Nah, ini pertanyaannya dari Uji nih. Bagaimana cara optimalisasi Google Business biar bisa muncul nomor satu, Mister? Wah, ini perlu Oh, workshop, Uji. Untuk ya, nangkring terus di... enggak perlu workshop, enggak, Untuk nangkring gampang kok. terus, Uji. Oke, Silakan, saya kasih, Mister. boleh, terima Butuh waktu kasih. 1 hari Saya, jawabnya loh. ya, enggak kok. Yang penting tadi ya, syaratnya yang pertama satu itu dulu, buat apa? Buatlah aktif Google-nya, ya. Akun Gmail-nya itu harus aktif untuk email-email, untuk subscribe, untuk ngerating gitu ya. Kalau datang ke rumah makan, lah berilah apa bintang 5 atau bintang 4 atau bintang apa yang sesuai dengan layanan itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu amal jariah juga Bunda untuk memajukan UMKM kita gitu ya. Jadi dengan akun Gmail itu saya pernah dengan Gmail saya itu karena local batch udah batch 7 gitu ya. Local batch level 7, saya nginep di hotel, itu di hotel tuh ada selembar apa? Ada selembar eh kecer gitu rambut, saya foto, saya videoin, saya kasih rating bintang 1. Ini kenapa kok bisa hotel bintang 4 kok kenapa ada apa? Ada rambut tercecer di sini. Artinya kan kurang bagus tuh itunya. Nah, jadi saya langsung di WA, saya ditelepon sama bagian hotel itu suruh diminta dengan dikasih voucher menginap gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau ya, saya nggak mau. Akhirnya saya terima kasih Pak, saya nggak mau minta di seperti itu, tapi prinsipnya untuk perbaikan hotel ini. Saya cabut aja, saya tambahin ratingnya seperti itu. Jadi itu bagus Bunda untuk apa namanya memberikan feedback kepada bisnis-bisnis orang lain, bukan bukan menjatuhkan ya. Jadi memberikan bintang 1 aja ini jelek. Jadi bukan menjatuhkan, malah memberikan feedback yang baik. Itu sampai sekarang hotel itu bagus sama saya. Wah, saya diperlakukan baik lah gitu ya. Nah, kembali lagi tadi Gmail nama pribadi boleh. Boleh. Nanti mungkin untuk yang UJ nanti ya agak ke belakang ya. Kalau Bunda untuk email yang dipakai harus seperti nama bisnisnya atau boleh Gmail pribadi? Boleh nama pribadi boleh. Misalkan arislesmana@gmail.com. Punya saya kan Mas arislesmana@gmail.com itu yang level 7. Misalkan Lina BR tambah @gmail.com itu boleh. Atau pakai nama bisnisnya boleh. Kalau pakai nama bisnis kan berarti emailnya baru nih. Ya mungkin nanti buat Google bisnisnya nanti. Berarti pakai email lama aja. Gitu. Tidak tidak ini yang penting emailnya satu aktif, dua lama dan yang ketiga harus Gmail ya, bukan bukan akun yang lain. Oke. eh ini ada Bosta juga ya. Banyak banget ya, udah ada hampir 40-an ini yang join ya. Oh ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas satu-satu ya. Bagaimana Google itu meranking ya, meranking pencarian di suatu kata kunci atau keyword yang dicari di Google Search itu bisa nomor satunya dari mana? Ya, saya akan bahas. Yang pertama, di Google Business itu ada singkatan atau ada istilah algoritma yaitu adalah R D sama P. Nah, itu dicatat tuh, Bun. R, D, dan P. R-nya itu adalah relevan, ya. D-nya adalah distance, ya, jarak, ya, jarak. Dan yang ketiga adalah popular, ya. Populer itu artinya popularitas dari si Google bisnis tersebut. Ya, artinya saya bahas satu-satu. Yang pertama, relevan. Artinya, relevansi dari bisnis kita, misalkan contoh kata kuncinya, misalkan ngetik baby spa di Pekalongan. Nah, yang relevan dengan kata kunci baby spa di Pekalongan itu apa? Itu ya. Nanti Google akan mencari, oh ternyata ini ada baby spa apa, baby spa apa, baby spa apa. Tapi hati-hati, jangan menggunakan kata kunci di nama bisnis kita di depan karena nanti akan kena ban sama si Google karena itu melanggar peraturan untuk tahun ini ya. Jadi tahun 2020 setelah ada 2020 ke sini gitu ya, akan sangat susah kita menggunakan kata kunci di depan nama bisnis kita. Misalkan Baby Spa Batang UJ belakangnya. Itu pasti langsung terban kalau kita buat itu. Ya, sebaiknya menggunakan nama depannya itu ya, nama depannya itu menggunakan nama bisnis kita. UJ Baby Spa. Udah itu aja nggak usah ada ini ya. Nah, tapi nanti untuk menambahkan relevansinya, kita ada yang namanya nanti posting dan mengatur deskripsinya, deskripsi bisnisnya. Nah, itu. Jadi
Nanti silakan yang udah punya Google Bisnis, coba diedit tuh, jangan sekali-kali diedit nama bisnisnya. Nama bisnisnya misalkan udah nama lama gitu ya. Jangan sekali-kali diganti, ditambahin atau apa itu. Karena apa? Pasti nanti kena ban sama si Google. Google lagi galak soalnya. Hati-hati Bunda. Ya. Jadi saran saya adalah untuk menambahkan relevansi tadi, yang pertama ya, yang pertama yang harus dilakukan mengedit ya, editlah deskripsi dari bisnis Anda. Jadi nanti tinggal diedit gitu ya. Diedit, kami adalah baby spa terkemuka di Kabupaten Batang yang meliputi daerah ini, baby spa di Lampung, baby spa di Limpung, baby spa di ini. Yang melayani juga pijat bayi, home care, pijat laktasi dan sebagainya. Ditulis kata kunci yang tadi itu ditulis, ditaruh di deskripsi. Deskripsi itu ada 700 kata atau sorry 700 karakter. Jadi kalau belum lengkap itu di deskripsi tulisin aja kata kunci sesuai dengan layanan kita. Ya, layanan misalkan pijat bayi, baby massage, pijat hamil, pregnancy massage gitu. Pokoknya kata kunci tersebut dimasukin aja di situ, di deskripsi ya. Ingat. Yang kedua, untuk menambah relevansi, ditambahkan di reviewnya. Jadi kalau ada orang yang memberikan rating ke kita, rating di Google Bisnisnya, misalkan UJ Baby Spa udah ada Baby Spa ya, ada customernya UJ datang di situ, terus diberikan rating, memberikan rating di situ. Nah, kasih kata kunci yang sesuai dengan layanannya dia, misalkan, wah terima kasih UJ, layanan Baby Spa-nya keren, pijatnya bayinya membuat si kecil lebih rileks dan lain sebagainya. Jadi ada kata kunci di situ, relevansinya seperti itu ya. Jadi nanti itu yang pertama adalah relevan ya. Jadi relevan itu artinya apakah sesuai nggak sih kata kunci tersebut dengan bisnis kita. Kan nggak mungkin kalau diketik misalkan baby spa di Pekalongan yang muncul malah pijat refleksi paling atas, nggak mungkin. Ya si Google akan mencari nih, men-scrolling gitu ya, atau namanya scrolling gitu ya kalau nggak salah, crawling gitu si apa namanya si robotnya itu akan men-scrolling itu sehingga nanti akan dimunculkan nomor satunya itu ada yang paling relevan. Oke, relevan ya R ya yang pertama. Yang kedua adalah D, distance. Distance itu artinya seberapa jarak atau seberapa jauh orang yang pegang handphone tadi atau orang yang mencari kata kunci tersebut dengan apa namanya dengan bisnisnya yang dicari. Jadi kalau misalkan saya baby spa di Pekalongan, oh yang paling dekat dengan Pekalongan itu siapa? Itu akan mempengaruhi ya. Tapi bisa jadi kalau karena dia relevan dan populer, baby spa tersebut bisa nomor satu walaupun dia jauh dari saya. Ya, jadi selain jarak, tadi ada namanya relevan dan yang populer itu ya. Jadi kalau Populer. jarak saya nggak akan bahas ya, karena kalau jarak adalah mengikuti jarak orang yang akan mencari tersebut. Nah, yang terakhir adalah apa namanya Populer. 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 Nah, untuk populer tersebut, nah ini yang PR-nya ya Bun. Pertanyaannya Bunda kadang sering ngulik-ngulik nggak itu Google My Business-nya. Harus sering dikulik-kulik Bunda. Yang pertama, pastikan Bunda sering posting gambar ya, gambar yang berhubungan dengan bisnis Bunda yang relevan. Ya, misalkan jangan sampai muka di dalam Google bisnisnya Bunda baby spa ternyata gambarnya gambar yang nggak relevan dengan baby spa ya. Tapi saran saya tidak menampilkan foto bayi yang di Google bisnis ya, karena si Mbak Google itu agak sensitif terhadap bayi ya. Jadi saran saya gunakan misalkan fotonya dengan atau mungkin di crop dulu atau di foto dulu atau ditutup gitu ya, dengan ibunya aja, atau kalau pas pijat bayi itu ditutup gitu, tutupnya dan sebagainya. Karena seperti itu, saya udah dapat materi dulu pernah dari salah satu mentor saya itu sebaiknya menghindari foto bermuka bayi gitu ya. Itu originalitas dari konten juga baik ya, jadi bukan ngambil dari Google. Misalkan bayinya foto dari Google dimasukin di Google bisnis kita, nah, itu nggak baik. Jadi sebaiknya ngambil dari yang original, yang orang foto itu ya. Atau misalkan kalau misalkan orang orang datang ke klinik kita, orang itu foto, nah itu foto itu yang diupload di dalam ratingnya. Itu paling bagus. Ya, itu yang membuat popularitas Google Business kita akan semakin tinggi. Gitu. Oke.
Makin banyak Iya. ini Bunda Uut, silakan. Waduh, Wah, ada keren pertanyaan lagi nggak? banget nih, banyak sekali pertanyaannya. Purwokerto Oke, hadir. Mister. Ya, Waduh, bentar. Ini dibacakan dulu pertanyaannya karena siap. materinya ini sangat daging ya, sangat sangat bagus Ya, banget. silakan. Lebih banyak pertanyaan Sangat lebih bagus ya. bagus banget ya. Silakan bertanya teman-teman mumpung free ya. Ya, semakin banyak teman-teman bertanya berarti semakin banyak teman-teman mengerti apa kekurangan dari usaha teman-teman. Oke? Oke, pertanyaannya Mister, kalau pasien yang ngirim foto di GMB atau Google My Business kita bagaimana, G? Itu ngirim atau ngasih review ya? Ngasih Mister review. mau tanya kadang ada. Jadi ngasih review plus memberikan foto atau video yang Ya, mereka sudah ambil gitu loh. oke. Sebaik-baik review di Google bisnisnya Bunda, itu yang pertama kriterianya. Yang pertama adalah Gmail orang itu yang aktif dan sudah ada badge-nya local guide. Itu yang paling bagus itu. Yang kedua, fotonya adalah originalitas orangnya itu datang ke situ, bukan kita home care atau apa gitu mereka suruh nge-review itu enggak. Yang paling bagus adalah orangnya itu yang datang ke tempat kita, yang ke tempat bisnis itu. Walaupun orang itu ya mungkin bisa jadi kadang home care juga gitu, tapi dia nge-reviewnya setelah orang itu datang. Karena ingat, Google Bisnis itu akan tahu kalau misalkan saling nge-review. Kan ada tuh, ayo sis kamu nge-review Googleku, kamu review Googleku, lah orang interaksinya aja nggak tahu, si Google itu tahu bun, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, karena Google itu taunya dari mana? Lah si Play Store kan punya Google. WA kan di-downloadnya dari Play Store. Nah, si Google itu bisa tahu gitu. Jadi hati-hati, lebih baik kalau misalkan orang itu mau nge-review, orang yang benar-benar menerima layanan jasa kita, reviewlah dengan foto yang mereka ambil sendiri dan menggunakan kata kunci di ulasannya. Dan bintangnya harusnya 5, jangan jangan ini gitu ya. Gitu. Langsung Jadi aja ya sebaiknya seperti ditodong. itu. Tuh. Langsung Ini ditodong dari aja. Julfa Mombebi mau tanya kadang Iya. ada review dari pelanggan yang nggak muncul di balasan. Artinya kalau nggak muncul di balasan itu Google bisnisnya Bunda dicek lagi. Kayaknya Bunda Google bisnisnya minta verifikasi lagi. Biasanya seperti itu. Coba itu yang Julfa Mombebi dicek lagi. Karena kalau nggak bisa buat ulasan, nggak bisa balas itu biasanya Google bisnisnya kena spam atau kena ban dari sementara dari Google. Hati-hati. Sekarang itu lagi apa ya? Pokoknya jangan ngutak-ngatik nama deh. Nama bisnis di Google itu jangan dikotak-atik sama sekali, gitu. Ya. Oke. Google bisnis Ini itu dari Play Store, Miss Ica. Google Business itu bisa diambil bukan dari Play Store ya. Sekarang udah nggak ada di Play Store aplikasi Google Bisnisku, tapi adanya di Google Search aja. Ketik aja di Google Chrome, Google Bisnisku, login. Nah, nanti login menggunakan Gmail. Nanti langsung di situ, tinggal daftar dan sebagainya. wow. Gitu. Ini Bunda Ica. Wah, ini Ya, seru sekarang udah nggak ada banget di Play ini. Store. Ini udah hampir 1 jam kita ya. Mungkin Waduh, 5 menit lagi, teman-teman waduh, 1 jam. silakan masih. Iya, ada jam 9. Oh enggak deh, baru setengah jam gitu ya. Katanya Belum, teman-teman, loh baru belum. pun gitu ya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan. Makanya ayo banyakin pertanyaan. Jadi biar Mister terus-terusan berbagi pengalamannya ya. Ada pertanyaan lagi, Mister. Sebentar Ya, saya bacakan apalagi ya. nih? Ya, Mominda, betul. kalau pasien baby spa yang kirim ulasan, apa harus kita pemilik bisnis membalas? Ya, Gampang jawabannya. bagusnya. Jawabannya Ya, wajib. bagusnya Segera wajib dong. dibalas. Segera Mm-mm. dibalas, Bunda. Ya. Oke, Jadi selanjutnya pertanyaannya, Bunda. sepertinya banyak nggak kalau kita sering interaksi kayak gitu semakin aktif ya GMB kita ya, Mister ya. Ya, harus segera dibalas. Ya, sama yang punya. Iya. Ya. Oke, UJ, lanjut. Mister, kok Google Oke. Bisnisku kalau di pencarian alamat sosmed kok nggak muncul ya? Itu kira-kira kenapa, Mister? Google Bisnis dengan sosmed itu berbeda platform ya, UJ. Jadi artinya eh, Google Bisnis itu tujuannya adalah bukan seperti di sosmed. Kalau sosmed itu kan bergerak terus ya, bergerak gitu. Tapi kalau untuk si Google Bisnis itu seperti kalau kita punya semacam bisnis di pinggir jalan, ruko, Google Bisnis itu adalah pelangnya. Itu pelangnya, orang lewat
lewat, oh itu ada itu ada itu. Tapi kalau sosmed itu seperti Bunda itu punya ruko di pinggir jalan, Bunda bayarin si SPG suruh suruh nyebarin flyer kita ke orang-orang yang ditarget. Itu sosial media itu seperti itu karena ada interaksinya. Itu ada interaksi dari kita ke mereka. Jadi seperti nyebar flyer lah, sebar brosur gampangannya. Kalau sosmed kan Instagram posting itu sama aja Bunda itu menyebarkan flyer kita ke orang-orang yang ditarget. Itu kalau sosmed. Tapi kalau Google Business dia tidak bergerak, dia diem. Dia diam sehingga orang yang nyari atau orang yang akan mencari tempat kita itu baru munculnya di pencarian Google. Seperti itu. Jadi agak berbeda ya. Karena kalau misalkan dicari di Instagram Baby Spa di Batang, ya nggak akan muncul di Google Business di Instagram. Yang muncul adalah hashtag-hashtag yang sesuai dengan Instagram. Nanti kalau untuk Instagram kita bahas di episode berikutnya ya. Karena Instagram itu banyak banget yang harus dibahas gitu ya. Berlanjut ini Oke. ya. Nah, silakan Berlanjut juga ini. teman-teman, kira-kira nanti next pembahasan tentang marketing apalagi yang teman-teman butuhkan, silakan di komen ya. Nanti biar kita persiapkan. Oke? Selanjutnya next Mister, jadi kalau pasien home care sebaiknya boleh tulis review di gimana Di GMB review atau tidak? di GMB atau Ya. tidak? Oke, Ya. silakan. Tadi kan saya sudah menyebutkan, sebaik-baik review adalah orang yang sudah datang ke tempat kita, ke lokasi. Namun apabila Bunda memang kepengen dapat review juga dari orang yang sudah berinteraksi, dari orang yang home care, itu juga tidak masalah. Artinya itu sunnah lah. Tapi sebaik-baiknya review adalah orang yang sudah datang ke lokasi kita. Tapi kalau misalkan orang home care itu dikasih link kita, itu juga nggak masalah. Secara ini tidak melanggar Google ya, tidak melanggar ketentuan dari Google gitu ya. Tapi kalau misalkan sebaik-baiknya review adalah orang yang datang ke tempat kita. Saya bukan berarti untuk melarang untuk orang itu untuk tidak memberikan review gitu ya. Tapi Oke. yang paling bagus adalah orang yang datang ke tempatnya Oke. kita, Berarti ke lokasi berarti GMB-nya gitu. kalau di lokasi GMB-nya setidaknya kalau seperti itu dia udah punya outlet gitu ya, Mister ya. Ya, gimana ya? GMB itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh udah punya outlet walaupun home care atau bisnisnya ya. Iya. Kalau di kita kan memang di SSP diajarin apapun yang terjadi mau home care mau apa, ya udah buat bisnis, Kita punya buat GMB. GMB Iya. gitu. Berarti mau home Iya. care ya kalau kita masih full home care berarti nggak masalah kalau Nggak masalah. pasien memberikan review malah bagus sebenarnya ya. Betul. Nah, oke, Bagus. apalagi reviewnya bagus-bagus sehingga nanti ketika kita punya outlet udah disiapkan nih GMB-nya ya, Ya, Google My lanjut Bunda Wut. Business-nya. Tak izin Oke, minum. biasanya Lanjut. verifikasi berapa lama, Mister? Udah buat, tapi gak diverifikasi-verifikasi. Nah, Nuzulia, punten, Nuzulia tuh, maaf, pelatihannya bareng kita atau tidak? Nah, kalau bareng kita, silakan langsung chat, Mister. Ya, Waduh. atau silakan Mister. Biasanya memang ada beberapa ya, ada beberapa kendala tapi masih bisa diatasi gitu. Oke, Mister silakan. Biasanya verifikasinya cepet ya, kadang ada yang langsung jadi. Oke, Nuzulia mau baby care. Ya, baik. Kalau di sini izin saya tidak melihat itu alumni kita atau enggak, intinya saya akan jawab aja. Oke, Bunda Nuzulia, saya insya Allah ini alumni juga. Jadi untuk verifikasi itu Google Bisnisku itu saat kita membuat ya akan melihat dulu. Nanti saya akan tanya dulu ke Bunda nih, mungkin dijawabnya nanti di Bunda sendiri ya. Yang pertama, apakah Gmail yang Bunda buat udah lama? Yang kedua, sering aktif atau enggak? Dan yang ketiga adalah Gmail itu sesuai dengan artinya ketentuan Google. Artinya saat membuat Google Bisnisku apakah sudah sesuai dengan ada beberapa poin yang sudah dilengkapi atau enggak, misalkan nambahkan foto, deskripsi dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau sudah buat tapi enggak verifikasi biasanya satu Gmailnya biasanya kadang nggak aktif. Yang kedua Gmailnya baru. Nah, biasanya gitu. Jadi si Gmail itu si Google Business kalau saya pengalaman karena Gmail saya aktif semua, saya buatkan tukang tambal ban aja saya buatkan Google Business langsung jadi. Orang yang di Tasik aja Nadine Baby Spa itu saya buatkan jadi gitu ya.
Bahkan di luar itu ada yang banyak apa namanya? Saya punya website arislismana.com, itu banyak yang chat ke saya buatkan dong, tak bayar 500.000, tak bayar 1 juta. Ya itu tadi segitunya, karena sekarang memang susah untuk buat Google bisnisku. Nah, oleh Wow. karena itu saran saya, Bunda Nuzulia, tolong ya cek lagi Gmail-nya itu aktif atau enggak. Ya, yang kedua, Gmail tersebut sudah lama atau enggak. Nah, kalau belum lama, carilah yang alamat Gmail yang lama, buat lagi aja, wong gratis ini. Nah, Mm-mm. yang kedua Oke. tipsnya, saat membuat nih, saat kita membuat akun, ya, membuat akun Google Bisnis, daftar, tolong di tempat itu saat buatnya. Jangan misalkan Bunda lagi di hotel atau di mana gitu, buat itu. Jadi si Google itu juga akan lebih lebih verified atau lebih mempercayai apabila Bunda di tempat itu buatnya. Begitu Oke. Bunda, ya. Oke, Coba terima dicek kasih lagi nanti Mister. Bunda Nuzulia, kalau misalkan Bunda Nuzulia alumni kita, silakan japri aja ke Ya, nomor coach. oke, maksudnya Ya, seperti itu ya, bisa lebih konsul. lengkapnya. Jika memang alumni SSB Academy langsung japri coach. Wah, nanti langsung spesial, Lanjut. kasih privilege. Iyalah. Oh, emang iya, harus gitu. Ya, spesial alumni SSB Academy Alumni dikasih privilege. SSB Iya. Academy, silakan mau konsultasi, mau chat, mau ini, silakan. Oke, lanjut ya Mister. Ini Feel dari free. Kak Karisal. Kapan pelatihan di Semarang, Kak? Asik. Silakan Mister. Semarang kapan lagi Pelatihan diadakan? apa nih? Kalau pelatihan Baby Spa di Semarang, untuk info pelatihan untuk di kami, setahu saya 20 21 itu di Pekalongan, 27 28 April itu di Jakarta, ya. 4 sampai Mei di Bojonegoro, dan selanjutnya ke Malaysia ya, 12 13, sama seminggu kita ke Malaysia insya Allah, mohon doanya. Setelah dari Malaysia itu insya Allah tanggal 18 week ketiga bulan Mei, insya Allah Mei itu. apa Habis Juli? Mei, Mei. Oh iya, Mei iya, iya. ya. Setelah dari Malaysia, week Setelah ketiga dari ya. Kak, Malaysia sebelum ke iya, Malang, karena Malang udah minta Kak ya. Karis, silakan untuk info lebih lengkap langsung chat ya, Chat di langsung chat Kak DM-nya Karis SSB Academy. supaya ya supaya segera dapat kuotanya, biasanya full dan Kak Karis nanti akan dapatkan materi lebih lengkap yang sudah diajarkan di IG ini, tapi nanti akan diulang lagi di saat pelatihan dan materi strategi marketingnya free ya. Bayangin jika dibuat workshop bisa jutaan, 2 jutaan sampai ya. Ini kita kasih free. Oke, lanjut ya, Mister. Uce, oh Ya, gitu, mantap sekali, Mister. Terima kasih, ya, sama-sama, Uce. Sukses langsung selalu dipraktekan. ya. Oke, terus Mister, punya saya disuruh untuk lengkapin domain itu maksudnya gimana gitu Nggak ya. perlu, dilewatin saja. Baby Spa Sayegan, nggak usah lengkapi domain. Nggak perlu, lewati saja. Itu domain itu suruh Oke, membuat website di Google Bisnisku itu nggak perlu. Nggak ada oke, itu. sip. Jadi kalau untuk melengkapi, itu dilewati aja untuk domain. Jadi deskripsinya aja, Neng. Deskripsinya aja ditambahkan dengan kata kunci yang relevan dengan menu atau bisnis kita. Itu, deskripsi. Oke. Itu ada 700 karakter. Wih, Banyak banyak banget. banget ya. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Mister, misal review udah banyak. Nah, Ya. kemudian kita pindah lokasi. Nanti apakah mulai dari nol lagi atau masih tetap ada reviewnya? Monggo. Hidanis ya, ya oke. Hidanis sih sopo yo. Ya, ingat lah. Kalau orangnya ini saya ingat. Review sudah banyak, mau pindah lokasi. Dipindah saja, Bunda. Dipindah saja bisa. Pindah lokasi bisa. Jadi nanti titiknya digeser gitu ya. Titiknya digeser ke tempat yang baru, alamatnya juga digeser ke tempat yang baru. Nggak masalah, itu bisnisnya tetap jalan. Masih buat. Artinya bisnis tersebut masih bisa, Google bisnisnya masih tetap bisa jalan gitu. Dipindahkan saja lokasinya Oke, gitu. siap. Dipindahkan lokasi ya. Nanti kalau Ya, masih belum terutama paham, titiknya, Bunda. Titik ininya, titik apa? Digeser aja titik koordinat itunya, Google bisnisnya, sesuai dengan titik yang baru. Itu kan nah gitu. ada namanya GPS, itu ada namanya latitude dan longitude. Nah, itunya dipindah. Nah, Seperti ya, itu. seperti itu ya. Nanti kalau memang masih belum jelas lagi, chat Coach Aris Lesmana ya. Wah, udah ada Silakan. Oke. yang ngantuk. Ngantuk ya Bunda Ut. Iya, agak sih tadi pagi kan habis ada pelatihan online kita ya. Dia dari Ya, dihadirin tadi ada peserta online kita dari Manado. Manado juga Kita ya. tadi by Zoom.
Ada Zoom, iya. Oke, seperti itu ya. Tapi ini semangat kok, semangat 45 nih melek gitu ya, tetap. Karena banyak banget yang nonton ya sampai 40-an. Oke, bareng Bunda dari Lampung. Oh ya, sip. Langsung chat Mister ya, langsung chat Mister. Nah, ini yang katanya anak tiri nih. Bisakah satu Gmail digunakan untuk dua outlet, Mister? Misal untuk PMB dan Baby Spa. Silakan. Bisa sekali, sangat bisa. Apabila sudah digunakan alamat Gmail untuk Gmail tersebut, udah dibuatkan satu Gmail Google Business dan Verified, itu akan mudah membuat alamat email baru. Misalkan Bunda, satu Gmail itu bisa 10 atau 20 lokasi bisnis. Bisa, Bunda Ani Sugesti. Misalkan PMB Ani Sugesti menggunakan anisugesti@gmail.com. Buat lagi, buat bisnis baru itu langsung bisa. Bisa, sangat bisa. Nah, sebaiknya namanya, nama PMB sama nama bisnisnya berbeda. Jangan menggunakan nama bidan. Karena nanti duplikat. Nah, duplikat Nah, nama. Ya, oke. gitu. Jadi bisa Oke. Bunda. Bisa, misalkan Bunda punya outlet lagi. Buka lagi baby spa-nya di daerah Kecamatan Doro atau Kecamatan Kajen. Ya udah, nanti buat pakai alamat Gmail itu. Sehingga balas-balasnya pakai email itu. Boleh. Oke. Wah, Lanjut, banyak Daud. banget. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Mister ya. Nah, Waduh. permisi, Mister. Satu akun Gmail bisa dipakai berapa akun Google Business? Soalnya Gmail saya udah dipakai. Terus mau tak pakai buat baby spa kok nggak bisa? Apa sayanya yang tidak bisa? Hahaha. Kembali lagi Bunda Ros, satu Gmail itu bisa buat puluhan puluhan bisnis ya. Asal Gmailnya itu memang sudah verified, artinya verified itu yang aktif, yang lama dan sering digunakan untuk keperluan-keperluan yang sesuai dengan aruhan Google ya. Buat email, buat subscribe, 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 subscribe. Tapi subscribe juga terus kasih komen-komen di situ. Misalkan terima kasih atas ininya Bunda Uut, misalkan di sahabat Bunda, ya gitu-gitu. Jadi kadang-kadang bukan karena Bunda nggak bisa, karena kadang-kadang Gmailnya tuh nggak aktif, sehingga ya si Gmail, ya siapa lu kan gitu. Jadi ini juga nggak pernah aktif gitu ya. Seperti itu. Pengalaman saya buat itu karena alamat Gmail saya lengkap aktif, jadi biasanya langsung jadi itu, malah nggak ada verifikasi. Jadi saya tambahkan lagi ya, Gmail itu verifikasinya yang pertama bisa melalui SMS, ya, bisa melalui surat, ya, atau bisa verifikasi langsung. Kadang-kadang kalau melalui surat itu malah PHP kadang. Misalkan kirim menggunakan kartu pos gitu ya. Saya dulu kartu pos banyak banget tuh. Tapi sekarang jarang-jarang tuh sekarang Google ngasih kartu pos ke kita gitu. Biasanya verifikasinya melalui SMS sih. Yang sering ya. Saya sering ke Bunda Wood ya. Saya lagi buat Google Business. Bunda, nanti ada SMS ke nomor Bunda, nomor sekian. Oke. Nanti verifikasi. Udah. Verif saya masukin, udah jadi Nah, Google Bisnisnya. Seperti itu sih, Bun. tuh, sekeren itu ya Iya. verifikasinya ya teman-teman. Jika memang apa emailnya teman-teman aktif dan lama, nah Google senang tuh sama orang-orang yang setia, Jir. Oke, keren. Makasih Mister penjelasannya. Wah, bangga jadi alumni SSB Academy, Masya Allah. Terima kasih ya. Kami juga bangga punya alumni seperti teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Mister. Mister, kalau Siap. misal mau buka outlet baru nih, gimana ya? Apa harus bikin lagi dari nol dengan alamat yang baru? Tadi udah disampaikan ya, Buat lagi nggak Mister. apa-apa, mau gratis. Ya, Buat lagi boleh. nggak apa-apa, mau gratis juga. Buat lagi boleh. Makasih Mister ilmunya sama-sama. Mister, kalau home care aja, apakah bisa buat Google bisnis? Bisa, Boleh ya jawabannya. tadi udah ya? Bisa. Udah, bisa. Oke, pokoknya I love you sekebon. Semangat mendekatkan diri. Iya dong, mendekatkan diri ke ilahi ya, Bunda Ani. See you next time ya di Pekalongan. Terima kasih Coach, keren. Terima kasih Mama Pauline. Terima kasih Ya. banyak ilmunya Makassar, Mister. Bunda. Jadi Juli, insya Sehat Allah kita ke selalu. Makassar. Juli. Iya, Bunda Paulina. Mama. Mama, see you kita ya. Kita insya Allah bener-bener kita mau ke Makassar. Kita Bulan ada Juli. gathering juga di Makassar. Terus kita ada pelatihan di Makassar. Mama, kita pengen ketemu sama Bu Dokter ya.
Ya, sampai Dokter ketemu Isna juga. sama Bunda Paulina. Dr. Rizna, Oke. iya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mister. Sebelum kita tutup, boleh closing statement ya untuk malam hari ini. Oh ya, Oke. sebentar. Sebelumnya juga silakan teman-teman boleh komen kira-kira materi apa lagi yang mau disampaikan, yang mau disampaikan oleh Mister atau yang mau dijelaskan oleh Ya, Mister. di Ya, grup. Siap. iya. Oke. Gitu ya, silakan komen ya, komen-komen atau nanti boleh DM juga, Bunda saya pengen optimasi sosmed supaya viral, supaya banjir order dan lain-lain. Ya, Silakan langsung komen atau boleh. DM, Nanti oke kita ya? bahas. Biar Insya nanti Allah. dibahas sama Mister. Oke, silakan. Wah, makin muter-muter Itu Indonesia nih SSB Academy. Iya, insya Allah. Di Tegal belum ada, Bunda. Di Tegal langsung ke Pekalongan aja. Deket kan? Apalagi di ya Pekalongan masih ada itu kuota kita di Hotel Santika ya. Depannya itu seberangnya. stasiun teman-teman, seberangnya wes gampang wes penak pol pokoknya di situ ya. Nyaman banget ya, nyaman banget. Udah Tegal piknik piknik ojo nang Tegal-Tegal tok oh ya. Ojo nang Ya, Tegal-Tegal baik. itu Yo, hotel jalan, hotel jalan. paling keren itu. Oke. Katanya Lanjut. jihad gitu ya. Kita safar ya, safar ya. Ilmu itu harus dijemput katanya seperti itu ya. Ayo Kak Ica, silakan ke Pekalongan atau Kak Ica mau ngajak rekomendasi teman-teman juga boleh, silakan ya. Oke, tadi Ya, closing statementnya ya, Mister. itu Nanti Bidan Asti eh, baru bergabung. ya Iya, nggak nanti apa-apa. bisa, Bidan yang Asti baru baru. bergabung bisa lihat rekamannya ini ya. Oke. Oke, closing statement Mister. Kalau nanti sampai kalau nggak di Closing. closing itu Mister sampai tengah malam juga oke ya. Karena banyak Oh, banget gitu ya. infonya yang di kepalanya itu banyak tuh apalagi pengalaman 17 tahun di dunia marketing. Walah, bisa satu Oke. buku ini ya. Oke, silakan Mister. Ya. Baik, Bunda. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak bahasan kita tentang optimalisasi Google Bisnisku. Ya, tentunya tadi kita punya alasan kenapa harus mempunyai Google Bisnisku. Yang pertama, karena mudah ditemukan bisnis kita. Ditemukan di mana? Di pencarian Google dan di Google Map. Ya, di Map aja udah nggak zaman kan? Sherlock. Sorry bro, ketik aja sahabat Bunda Semarang, nanti akan muncul. Gitu ya, atau Bidan Uut Semarang, itu langsung udah muncul. Silahkan klik langsung menuju ke sini. Udah nggak zaman lagi, Sherlock gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, kenapa harus membuat Google Bisnis? Berhubungan langsung. Kita bisa berhubungan langsung dengan pelanggan. Itu ada fitur chat. Sekarang Google Bisnis ada namanya fitur chat. Jadi bisa di situ tanya, oh Bunda kalau ini harganya berapa ini. Nah, ujung-ujungnya kalau dia chat, suruh WA, langsung WA aja ke nomor ini ya. Tujuannya buat apa supaya WA? Kita mengenal di dalam marketing itu kalau udah ke WA itu namanya hot market, prospek. Makanya setiap orang yang tanya-tanya di Instagram di kami pasti tak suruh ke WA ya. Karena apa? Kalau di Instagram doang ya belum tentu kita standby, tapi kalau WA kan standby terus dan itu menjadi prospek atau hot market. Nah, yang Oke. ketiga adalah selain mudah ditemukan, ya, bisa berhubungan langsung, dan yang ketiga adalah bisa mendapatkan pelanggan baru. Nah, ini paling penting. Jadi ada Bunda tuh dari Bekasi, Bunda Saryani. Itu banjir order gara-gara Google bisnisnya saya buatin waktu pas pelatihan ya waktu itu ya. Saya juga kaget itu. Iya, Bu, Mister, ini saya tuh tahunya dari Google Bisnis tuh tahun 2020 waktu itu ya 2020 ya masih ingat ya Januari itu Bunda Saryani. Sampai sekarang itu nyala terus tuh Google Bisnis teleponin atau apa-apa. Nah, jadi omsetnya beliau tuh sehari itu home care kemarin berapa ya? Lebih dari 1 juta bahkan sampai 2 jutaan. Nah, kebayang ya tuh home care doang itu. Ya, tahunya dari mana? WA sama Google Bisnis doang ya karena udah sepuh jarang main Instagram gitu ya. Yang masih muda-muda tuh ya yang mudah-mudahan harus pakai Instagram. Oke ya. Ya, jadi dengan ketiga alasan tersebut, jadi wajib Bunda kalau punya bisnis adalah punya Google My Business. Ya, punya Google My Business. Syaratnya cuma satu, punya akun Gmail. Ya, punya akun Gmail. Nanti kalau mau konsultasi, silakan DM Instagram atau WA ke Coach SSB Academy, Aris Lesmana sekarang ya. Oke. Nanti saya kasih tutorialnya. Dan Wah, yang keren banget. terakhir ini terakhir udah ngantuk atau gimana ini ya? Terakhir ya,
Jadi Bunda kalau sudah punya alamat email yang udah lama, kalau yang belum aktif segera diaktifkan, segera subscribe ya, subscribe SSB Academy, subscribe Bidan UU, subscribe Sahabat Sukses Bunda, itu kan ada ininya, silakan atau ngeratingin dan sebagainya. Nah, setelah itu Bunda silakan kalau mau buat ya, pastikan tipsnya buatlah di tempat Bunda membuat. Ya, itu ada Bunda, apakah pelatihan diadakan di Tangerang? Ke Tangerang ikut ke Jakarta aja, Bun ya, naik kereta. Kita pelatihannya di seberang stasiun Senen. Iya, Ya, enak tuh ada Tangerang, Bekasi. Datang ke situ aja ya. Nanti iya akan deket. udah ada grup WA-nya, Bun. Masih ada Ah, kuota. ayo masih ada kuota Bunda Dias, segera langsung Ya, DM ya. di Nggak seberang apa-apa Bunda hotel, Dias. ya Hotel High Senen itu seberang, jadi jalan aja. Dari Hotel Senen itu tinggal jalan aja, jalan kaki udah kelihatan. Masih terjangkau, Hotel High. tenang, masih Ya, terjangkau pakai kereta kok Bun, belum ya. nyebrang pulau. Oke, terakhir ya Bun. Jadi syaratnya kalau udah punya Gmail aktif, buatlah di tempat yang baru. Kalau mau bisa di tempat lokasinya Bunda berada. Jadi kalau Bunda ingin dalam tanda kutip ya, Bunda sudah punya Gmail tadi. Oh, ternyata buat yang lama-lama itu nggak jadi. Ya udah buat lagi, ya buat lagi. Yang penting diaktifkan dulu itu. Gratis ini, ya. Kalau buat lagi aja, buat lagi. Cuman dengan syarat kalau bisa nama bisnisnya tidak menggunakan kata kunci, tapi menggunakan nama bisnis Bunda. Misalkan Sahabat Bunda, udah gitu toh. Atau Bidan Uut, atau misalkan Mominda, ya, Mominda Baby Spa, atau ini Bunda Dias Ayu Pangestiti, misalkan Bunda Ayu gitu ya, Baby Care atau apa gitu. Jadi pakai itu, ya, Ham Kids gitu ya, Ham Kids Baby Spa atau Ham Kids Baby gitu. Jadi tidak menggunakan misalkan pijat bayi Ham Kids, pijat hamil Ham Kids. Nah, itu nanti langsung walaupun Bunda jadi nanti akan diberantas sama si Google. Gitu ya. Jadi itu saja. Nanti ada rumus yaitu relevan, harus ada relevansi RDP ya, relevan, distance, jarak, dan yang ketiga adalah apa? Populer. Populer. Untuk supaya Oke. populer, Bunda harus ngapain? Harus banyak rating, ulasan, dan lain sebagainya. Aktif Jadi ya. iya harus aktif. Jadi setelah ulasan orang itu langsung dibahas. Sering-sering dicek itu. Kalau misalkan Google bisnis kita dilihat satu bulan itu 1.000, 2.000 dan sebagainya. Wah itu ya prospeknya banyak banget ya. Wow, Seperti iya itu. keren. Iya, Bunda. sama dengan halnya kayak Bidan Lucy nih ya, dari home care punya outlet. Oke ya, seperti itu Banyak yang dan baru gabung ternyata nih. ternyata Aduh. banyak juga yang baru bergabung teman-teman karena ini waktunya sudah malam dan sudah 1 jam lebih kebersamaan kita. Nanti kita akan sambung lagi, tenang aja ya. Semakin Ya, kita bertemu, semakin sering sharing, nanti kita akan banyak ilmu yang didapat dan bisa dipraktekkan di bisnis kita masing-masing dan insya Allah memberikan dampak yang positif, bisnis kita semakin terkenal ya, omset kita semakin meningkat dan pastinya semakin banyak dikenal orang seperti itu. Oke ya, berkah, berkah, berkah. teman-teman. Ya, ya terakhir berkah ya. Oke, teman-teman, sudah ya pertemuan kita untuk malam ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Padahal saya baru share sore ya. Ternyata banyak banget yang bergabung karena Besok memang Selasa atau Rabu, insya Allah iya. kita akan dengan orang Malaysia. Iya. Ya, teman-teman ya yang pada kesempatan ini bergabung, bersiaplah sekitar Selasa atau Bu pagi, karena beliau mintanya pagi, tadinya mau dijadwalkan malam, tapi beliau minta pagi. Kita